Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar Nang Bunga Selangkar, kali ini Ibu Guru Norvia akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks prosedur. Dan poin yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran ini yaitu ciri umum, struktur, dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang teks prosedur, coba kita ingat-ingat lagi, di manakah kita sering menemukan teks prosedur? Sudah ingat? Ya, salah satunya kita bisa melihat teks prosedur pada barang-barang yang kita beli. Misalnya saja pada barang gawai kita atau handphone, komputer, mesin cuci, dan juga pada resep-resep makanan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Peta konsep pembelajaran teks prosedur kali ini, yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur. Lalu yang kedua, menganalisis kata atau kalimat yang terdapat dalam teks prosedur. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, 3 hal ini akan kita coba pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya. Ketika kita berbicara tentang langkah menentukan ciri umum teks prosedur, maka ada 3 tahap yang kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Yang kedua, mengidentifikasi isi dalam teks prosedur. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Setelah kita menentukan tahapan ciri umum teks prosedur, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan satu persatu. Bagaimana langkah kita mengidentifikasi tujuan teks prosedur? Seperti yang kita ketahui, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang biasanya digunakan untuk menjabarkan kegiatan membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu secara urut. Yang jadi poin penting adalah teks prosedur adalah secara urut atau melukiskan langkah-langkah secara runtut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat mengikuti sebuah proses, baik itu membuat sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan alat secara tepat. Dilihat dari tahapan atau langkah teks prosedur, itu bisa dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana, dan yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana umumnya hanya meliputi 1-3 langkah saja. Jadi, biasanya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Salah satu contoh penggunaan teks prosedur sederhana adalah teks prosedur menggunakan mesin cuci. Atau mungkin kalau mau dicontohkan dengan contoh lain, misalnya teks prosedur menggunakan masker. Nah, karena saat ini sedang pandemi, jadi biasanya ada teks prosedur penggunaan masker, teks prosedur mencuci tangan yang baik dan benar, dan sebagainya. Lalu yang kedua, teks prosedur kompleks. Apa itu kompleks? Kompleks di sini adalah teks prosedurnya memuat tahapan yang lebih rumit dan lengkap.
Nah, biasanya ini memiliki tahapan yang lebih banyak dibanding teks prosedur sederhana. Kita contohkan salah satunya adalah teks prosedur dalam membuat KTP atau kartu tanda pengenal. Selanjutnya, langkah kedua yaitu dengan mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Caranya adalah ketika kita bertemu dalam teks, lalu kita bingung apakah teks ini teks prosedur atau bukan teks prosedur. Dari segi bahasa, kita dapat menentukan ciri umum teks prosedur. Yang pertama, apabila teks tersebut memuat panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Poin checklistnya itu. Yang kedua, apabila teks tersebut memuat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan melakukan pekerjaan. Maksudnya adalah aturan atau batasan dalam hal bahan, misalnya ketika kita membaca teks tersebut maka ada kata-kata misalnya 1/4 kilogram gula pasir, 1/2 gram mentega, nah atau juga misalnya batasan waktu, misalnya rebuslah selama 2 jam atau lakukan ini selama 2-3 kali dan sebagainya. Nah, di situ jelas ada aturan-aturan yang harus dilakukan saat melakukan pekerjaan. Nah, lalu yang ketiga, dari segi bahasa dalam teks prosedur, ciri umumnya adalah berisi tentang kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, jadi ini terulang lagi. Ketika kegiatan itu runtut, maka itu salah satu ciri umum dari teks prosedur. Ketika teks tersebut menguraikan sesuatu hal yang runtut atau adanya proses dari step 1 ke step terakhir, nah itu biasanya disebut dengan ciri umum teks prosedur. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi jenis teks prosedur itu dalam 3 cara. Yang pertama, jenis teks prosedur itu kita lihat dia merupakan teks prosedur tentang membuat sesuatu. Misalnya saja membuat makanan tradisional atau membuat kerajinan atau prakarya atau cenderamata dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga teks prosedur itu dari segi jenisnya disebutkan adalah teks prosedur cara menggunakan. Seperti yang dicontohkan tadi, menggunakan barang-barang elektronik atau menggunakan obat-obatan dan sebagainya. Dan yang terakhir, teks prosedur melakukan pekerjaan. Nah, ini misalnya melakukan pekerjaan, teks prosedur membuat bersih pakaian. Nah, atau teks prosedur mencuci dengan mesin cuci, atau teks prosedur melakukan desain pembelajaran melalui aplikasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan jenis teks prosedur melakukan pekerjaan. Nah, ketika ketiga poin ini sudah kita identifikasi, maka kita bisa menentukan, oh, teks ini adalah teks prosedur karena di dalamnya ada runtutan urutan membuat sesuatu atau ada tahap-tahapan cara menggunakan alat misalkan, atau ada juga langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan. Nah, 3 poin ini merupakan ciri dari teks prosedur. Nah, setelah kita mengetahui ciri umum tentang teks prosedur, maka kita masuk ke dalam poin pembelajaran kedua kita, yaitu menganalisis kata atau kalimat dalam teks prosedur. Berbicara tentang kata atau kalimat dalam teks prosedur, ini ada ciri yang khas yang terdapat dalam teks prosedur, di mana kata yang terdapat dalam teks prosedur itu menggunakan ukuran yang akurat dan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misal, 1/4 kilo tepung terigu, 5 buah jeruk, dan lain sebagainya. Di situ jelas ada ukuran 1/4,
lalu 5 buah jeruk. Ini merupakan piranti pembatas bahwa tidak boleh lebih dari yang dianjurkan. Nah, selanjutnya dari segi kalimat, teks prosedur memiliki ciri yang khas, yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Biasanya kata kerja itu digunakan seperti contohnya guntinglah, aduklah, diamkanlah, masukkanlah, atau tambahkanlah, atau bisa juga kata-kata kerja yang menunjukkan perintah untuk kita melakukan sesuatu hal. Selain kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat dalam teks prosedur juga mengandung kalimat saran dan larangan. Nah, biasanya itu ada hal-hal yang ketika kita baca teks tersebut, lalu ada kita menemukan misalnya jangan menggunakan api yang terlalu besar untuk melakukan proses pematangan yang sempurna. Nah, biasanya contoh seperti ini adanya di teks-teks prosedur membuat misalnya membuat makanan, membuat kue tradisional dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran yang terakhir. Setelah kita dapat menentukan ciri umum teks prosedur, lalu kita dapat menganalisis struktur bahasa yang berupa kata dan kalimat yang menjadi ciri khas teks prosedur, maka kita diharuskan untuk mengaplikasikan keterampilannya, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Isi teks prosedur ini bisa teks prosedur yang kita baca atau yang kita dengar. Lalu setelah kita membaca atau mendengar teks prosedur, kita simpulkan. Kita buat ringkasan, kita simpulkan urutan-urutan dari teks prosedur yang dibacakan atau yang didengarkan. Baru selanjutnya kita masuk ke aplikasinya, yaitu memperagakan hasil dari simpulan teks prosedur yang telah kita dengarkan atau kita baca. Nah, ketika kalian bisa mendemonstrasikan simpulan hasil berdasarkan langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur yang disajikan, maka poinnya adalah kalian sudah berhasil menyimpulkan isi teks prosedur tersebut dengan tepat. Sampai di sini pembahasannya untuk ciri umum, struktur, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Untuk lebih memperkaya pemahaman kalian, Ibu lampirkan beberapa link materi tentang teks prosedur dan contoh video penerapan teks prosedur. Kalian bisa memperkaya pengalaman kalian dengan membaca link-link tersebut. Ibu harapkan pengetahuan kalian semakin berkembang, dan jika ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Tak henti-hentinya Ibu jelaskan, dan Ibu juga mengingatkan untuk kita selalu menjaga kesehatan dengan cara mentaati protokol kesehatan selama wabah pandemi COVID. Seringlah cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak aman. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.